Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selalu kita dalam kondisi sehat walafiat. Semoga kita diberkahi dalam pertemuan kita kali ini. Amin ya Rabbal Alamin. Kita sudah sampai pada pertemuan 9. Adapun tema atau materi kita berjudul Klinik Penyusunan Proposal Mini. Yang dimaksud proposal mini yaitu pembuatan bab satu dan bab 2 ya. Bab satu itu pendahuluan, sedangkan bab 2 adalah kajian pustaka. Adapun pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas masalah proposal mini merupakan langkah awal dalam proses penelitian yang membantu mahasiswa memahami struktur dan alur penelitian ilmiah. Bab satu berfungsi sebagai pengantar dan penjelasan masalah, sedangkan bab 2 menjadi dasar teoritis yang mendukung penelitian. Penyusunan proposal mini yang baik akan mempermudah proses penelitian selanjutnya. Capai baik mahasiswa sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas materi ya tentang literatur dalam menentukan kualitas proposal. Bahwasanya penelusuran literatur itu menentukan kualitas daripada proposal. Maka diharapkan strategi pencarian itu akan mempengaruhi kedalaman analisis. Database ilmiah adalah fondasi penelitian yang berkualitas. Baik, mahasiswa sekalian, kita pada hari ini sudah sampai pada materi 9 ya. Setelah sebelumnya ya kita melaksanakan UTS ya, ujian tengah semester ya. Hasil nilainya sedang saya review ya. Mudah-mudahan Anda sekalian mendapat nilai maksimal di UTS ya. UTS ini penting ya. UTS yang Anda lakukan minggu lalu itu penting karena presentasi inputnya itu 30%. Jadi itu akan menjadi nilai Anda menjadi semakin baik ya, semakin maksimal. Apalagi kalau jawabannya itu benar ya. Jadi saya harapkan dengan UTS yang kita laksanakan minggu lalu, Anda bisa berhasil ya di mata kuliah seminar manajemen ini. Kemudian karena sudah sampai pertemuan 9 ya, rasanya waktu semakin cepat ya. Kita tinggal menyelesaikan beberapa pertemuan lagi ya. Dan adapun tugas ya, tugas yang saya berikan yaitu membuat proposal mini ya. Itu merupakan tugas untuk menambah nilai menjadi maksimal ya agar dikerjakan. Kalau ada yang sudah selesai, bisa di-emailkan ke saya ya. Bisa di-emailkan ke saya agar bisa ada nilainya juga ya. Ada nilainya juga. Itu saya masukkan di daftar penilaian Anda ya. Mudah-mudahan eh, tugas yang Anda lakukan itu ya membuat proposal mini ya saya harapkan itu bisa jadi judul untuk tugas akhir Anda ya, untuk tugas akhir Anda ya. Saya harapkan begitu. Jadi sudah bisa dimulai nanti kalau memang udah oke itu sampai bab 3 misalnya, maka Anda tinggal
meneruskan saja, ya, meneruskan saja untuk sidang seminar proposal dengan berharap ya syarat-syarat untuk seminar proposal itu terlampaui ya, terpenuhi ya. Jadi eh, saya harapkan begitu ya. Walaupun ini cuma latihan ya, tugas membuat proposal mini, paling tidak Anda di dalam tugas akhir punya gambaran bagaimana caranya agar kita bisa menyelesaikan kuliah S1 ini dengan baik dan cepat atau tepat waktu ya. Saya harapkan Anda semua bisa kuliah di sini tepat waktu agar tidak me- agar tidak menambah biaya-biaya pendidikan. Mungkin ya karena Anda bekerja ya mungkin ya dari hasil kerja Anda ya untuk membayar uang kuliah ya. Tapi kalau masih dibantu orang tua kan lumayan bisa eh, mengurangi pengeluaran daripada orang tua. Capaian pembelajaran ya. Pertama, Anda harus tetap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Tetap tunjukkanlah sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Mampu menguasai teknik-teknik statistika dasar, metode penelitian dalam bisnis dan manajemen, serta teknik analisa data penerapannya dalam penelitian di bidang bisnis dan manajemen. Kemudian mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai yang sesuai dengan bidang keahlian. Kemudian memiliki kemampuan untuk menemukan sumber masalah dalam bisnis, logistik, kemudian melalui proses penyelidikan, analisis, interpretasi data, dan informasi berdasarkan pendekatan analitik dan eksperimental. Lalu melakukan atau memiliki keterampilan untuk riset yang mencakup identifikasi, formulasi, dan analisis masalah dalam bisnis manajemen. Kemudian mampu menerapkan teori dan metode statistika pada analisis data untuk mendukung pengambilan keputusan di bidang pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, dan logistik. Juga mampu menganalisis data berkaitan dengan kompetisi pada bidang digital marketing, human capital management, financial technology, bisnis digital, supply chain management. Inilah capaian pembelajaran yang diharapkan bisa Anda capai pada mata kuliah seminar manajemen pada semester ini. Literatur ya. Adapun literatur, saya harapkan Anda dapat memiliki daftar atau buku, ya. Buku bacaan. Saya tidak mereferensi harus membeli buku penerbit siapa atau karangan siapa ya, atau penulisnya siapa. Tetapi sebagai mahasiswa, cobalah Anda mulai dari sekarang untuk memiliki satu buku setiap mata kuliah. Ya. Satu buku setiap mata kuliah. Karena apa? Ini menjadi kebanggaan kita nanti apabila Anda sudah sukses. Banyak buku Anda di lemari bacaan. Ya. Ini adalah prestise ya. Jadi setiap mata kuliah milikilah satu buku. Tidak perlu harus membeli yang original misalnya.
Anda bisa download satu buku di e-book atau di mana ya, lalu dicetak atau difotokopi, ya. Kemudian ya dijilid, dan ini akan membantu Anda di dalam memahami ya, setiap teori yang ada pada mata kuliah tersebut. Dan saya harapkan kalau Anda mempunyai 30 mata kuliah, paling tidak Anda sudah memiliki 30 buku referensi. Ini sangat berguna. Kadang-kadang kita membaca melalui laptop atau membaca melalui handphone, mata ini kadang-kadang cepat ngantuknya ya. Tapi kalau membawa buku bisa baca di taman ya, atau di mana Anda suka ya, sambil pegang buku sambil dibaca-baca. Mungkin itu lebih cepat untuk masuk ya pemahaman setiap mata kuliah yang ada ya. Jadi saya menyarankan agar setiap mahasiswa dapat memiliki satu buku referensi pada setiap mata kuliah. Ini silakan. Pakai saya buat ini, apakah kamu tertarik masuk ke sini satu apa? Tertarik kalau Seminar manajemen. Baik, kita mulai dengan pengertian klinik penyusunan proposal mini. Klinik penyusunan proposal mini ini merupakan kegiatan pembelajaran berbasis praktek yang bertujuan untuk membimbing mahasiswa dalam menyusun proposal penelitian yang sederhana, khususnya pada bab 1 yaitu pendahuluan dan bab 2 yaitu kajian pustaka. Klinik ini bersifat interaktif di mana mahasiswa tidak hanya menerima teori tetapi juga langsung dapat pertama menyusun proposal, kedua mendapatkan bimbingan, ketiga melakukan revisi secara bertahap. Pendekatan ini sangat efektif untuk meningkatkan pemahaman metodologi penelitian secara praktis. Tujuan klinik penyusunan proposal mini pertama membantu mahasiswa memahami struktur proposal penelitian. Yang kedua, melatih kemampuan berpikir ilmiah dan sistematis. Yang ketiga, mengarahkan mahasiswa dalam menentukan topik yang tepat. Yang keempat, meningkatkan kualitas penulisan akademik. Yang kelima, mempersiapkan mahasiswa menghadapi seminar proposal. Adapun latar belakang daripada praktek klinik bab 1 pendahuluan, yaitu mahasiswa diarahkan untuk mengidentifikasi fenomena nyata yang ada di lapangan atau di tempat lokus penelitian. Yang kedua, mengaitkannya dengan teori-teori yang ada sebelumnya. Yang ketiga, menyusun narasi dari yang bersifat umum hingga menjadi bersifat khusus. Dan teknik yang digunakan adalah teknik narrowing atau penyempitan topik. Kedua, pendekatan data dan fakta. Ketiga, menekankan urgensi penelitian. Kesalahan-kesalahan yang sering diperbaiki dalam klinik adalah latar belakang yang terlalu umum. Kedua, tidak ada data pendukung. Sedangkan yang ketiga, tidak mengarah pada masalah penelitian. Rumusan masalah. Dalam bab pendahuluan ada rumusan masalah. Mahasiswa dilatih untuk menyusun pertanyaan penelitian yang jelas, menghindari pertanyaan yang terlalu luas. Contoh, bagaimana pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan? Itu salah satu contoh rumusan masalah. Tujuan dan manfaat penelitian. Di dalam bab 1 tetap ada tujuan dan manfaat penelitian. Dalam klinik, mahasiswa diarahkan agar tujuan itu harus selaras dengan rumusan masalah, kemudian menggunakan kata kerja operasional.
Mahasiswa akan dibimbing untuk membedakan secara tepat tentang manfaat teoritis dan manfaat praktisnya. Adapun latar belakang daripada praktek klinik untuk membuat bab 2 kajian pustaka, pertama landasan teori, ya. Jadi mahasiswa diharapkan dapat mengumpulkan teori dari jurnal-jurnal yang sudah ada sesuai dengan variabel penelitian. Kedua, menyusun secara sistematis. Ketiga, menggunakan sitasi ilmiah. Sedangkan tools yang akan digunakan adalah Mendeley untuk sitasi otomatis. Di dalam penelitian terdahulu, mahasiswa dilatih untuk melakukan mapping penelitian. Kedua, membandingkan hasil penelitian dan menemukan research gap atau kesenjangan daripada penelitian. Kerangka konseptual dan hipotesis jika data yang didapat adalah kuantitatif. Pertama, membuat kerangka konseptual yang dalam prakteknya mahasiswa menggambarkan hubungan antar variabel, kemudian dapat menjelaskan logika hubungan tersebut. Sedangkan kalau mempunyai data kuantitatif, maka ada satu lagi hipotesis, yaitu mahasiswa diarahkan untuk menyusun hipotesis berdasarkan teori. Kedua, menghubungkan dengan variabel penelitian. Metode klinik di dalam pendekatan pembelajaran, klinik menggunakan metode demonstrasi, ya. Yang kedua, praktek langsung. Yang ketiga, review dan feedback, serta revisi yang berulang. Output dari klinik ini diharapkan bahwa proposal mini bab 1 dan bab 2 yang siap. Kedua, topik penelitian yang jelas dan fokus. Yang ketiga, kerangka penelitian yang sistematis. Implikasi dalam seminar manajemen dalam materi ini adalah pertama, mendekatkan kualitas presentasi seminar. Yang kedua, memperkuat dasar ilmiah. Yang ketiga, mempermudah diskusi akademik. Yang keempat, meningkatkan kemampuan analisis. Yang kelima, mempersiapkan skripsi dan penelitian lanjutan. Yang keenam, mendorong budaya akademik yang baik. Kesimpulan dari materi ini adalah bahwa klinik penyusunan proposal mini merupakan pendekatan pembelajaran yang efektif dalam meningkatkan kemampuan mahasiswa menyusun proposal penelitian, khususnya pada bab 1 dan bab 2. Melalui praktek langsung dan bimbingan intensif, mahasiswa mampu menghasilkan proposal yang sistematis, ilmiah, dan berkualitas. Adapun dalam setiap materi selalu ada soal latihan yang menjadi PR. Silakan Anda untuk mengerjakannya di rumah, dipelajari, dijawab, dan dipahami soal-soal tersebut. Mungkin ini saja penjelasan saya dalam materi kali ini. Kita jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Saya sudahi dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Salam sehat bagi kita semua.